Ya, Jokowi menyatakan situasi politik ini sudah memanas, panas-panas kuku lah ya. Tapi yang repotnya, yang panas beneran ini justru sama kawan politik. Nah ini sebenarnya untuk siapa? Maknanya apa? Kita akan langsung membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Rati, Waalaikumsalam Mas Fadil. Nggak panas kan hari ini? Panas ya. Oke, kemudian juga ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi Prof. Karim. Selamat pagi Rati, Fadil, Adi, Praitno. Ya, siap. Prof. Karim, melihat kemarin pernyataan Pak Presiden Joko Widodo tentang panas memanasi, ini sebenarnya membidik ke siapa sih? Ke dalam partai-partai politik yang berada di internal atau sekitar Pak Presiden? Atau kemana sebenarnya? Justru ya saya yang terbidik ya. Saya terbidik dan menjadi panas mendengar Jokowi bilang situasi politik memanas gitu. Saya aneh, justru aneh. Kalau itu ditujukan kepada teman-temannya ya tinggal dicolek aja lah, nggak usah ribut-ribut, diomongin di Istana Negara, upacara kenegaraan, diomongin di depan pengurus mahasiswa Kristen itu nggak perlu lah. Gitu ya kalau memang tujuannya untuk menenangkan suasana. Sebab suasana masyarakat damai-damai aja masih jauh gitu. Kalau sekarang antar kawan Jokowi memanas karena dua sebab. Jokowi tahu antar kawannya memanas karena tahu dia itu adalah cliffhanger. Dia cliffhanger antara kubu Prabowo dan cliffhanger antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tahu bahwa di antara kawan itu memanas karena dia bagian dari itu, atau setidak-tidaknya dia duduk di atas sebuah konduktor sehingga panasnya satu kubu menjalar kepada dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa dia bilang panas dan tahu memanas? Karena kalaupun dia tidak ikut serta memercik api, paling tidak dia membiarkan. Dan di mana-mana politik pembiaran itu bahaya gitu ya. Bahaya, lebih bahaya politik pembiaran dalam beberapa aspek dibanding terlibat gitu. Nah, jadi karena yang memanas itu antar kawan dan kawannya sendiri, ya tegur aja, tolek saja. Nah, sekarang mau apa misalnya yang mensuap ke publik pemicu panas? Mau bilang food estate gitu kan, itu kan dari kawannya juga. Mau bilang apa lagi contohnya? Apa gara-gara misalnya lagu lagu rungkat didendangkan di Istana Negara sindiran pada orang yang sudah dibesarkan, dicintai habis-habisan lalu berpindah ke lain hati, ya tinggal colek aja. Jadi menurut saya gitu ya, itu sebenarnya ya kalau mau dibilang badai pun badai dalam secangkir kopi, ya kalangan internal lah. Jadi agak aneh gitu ya kalau itu dilontarkan dalam sebuah acara yang sangat resmi, ditunggu dalam setahun sekali, kemudian diulang lagi, kok belum move on sih? Padahal menurut saya itu biasa-biasa saja. Biasa kalau suhu itu naik, jangankan mau pemilu, orang mau cabut gigi aja demam naik dikit biasa gitu. Jadi menurut saya kok seperti tidak ada seperti kekurangan ide untuk menyampaikan pidato justru. Oke, Prof. Karim, ya saya mau ke Mas Adi Pray dulu deh. Mas Adi Pray, ini kalau Prof. Karim menilai, ya sebenarnya nggak perlu juga. Emang sepanas apa sih harus diungkapkan di ruang publik? Kenapa nggak dicolek aja? Ini kan juga menteri-menterinya menteri-menteri internal juga Pak Presiden Joko Widodo yang berada di partai politik pendukung Presiden. Ya saya kira memang ini pesannya secara umum sebenarnya ingin disampaikan oleh Jokowi bahwa tensi politik kita menuju 2024 ini secara perlahan memang sudah mulai menghangat ya. Eskalasinya juga mulai menghangat. Kenapa begitu? Ini baik di internal ataupun antar partai politik. Kalau di internal partai, ini hampir semua poros politik kan terjadi gejolak di internal ya. Misalnya di poros perubahan, persaingan antara Nasdem dan Demokrat misalnya, persoalan siapa cawapres Anies itu kan nggak clear sampai sekarang. Bahkan saling serang terbuka, bahkan ada intimidasi politik. Pada level kubu pendukung Prabowo Subianto juga begitu. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan seakan-akan semua pendukung itu nyaman. Begitupun di kubunya pendukung Ganjar Pranowo. P3 misalnya memunculkan isu bahwa Sandi kalau tidak mungkin bisa berdampingan dengan Ganjar, maka akan ada opsi lain bagi P3, apakah tetap dengan PDIP ataukah tidak. Ini kan menghangat sebenarnya di internal koalisi, tapi pada saat yang di PDIP juga kan nggak satu suara juga tuh. Betul, misalnya belum lagi misalnya banyak publik yang mengasumsikan seakan-akan hubungan presiden dengan partainya tidak lagi oke. Itu artinya apa? Jadi pesan Jokowi ini sebenarnya secara langsung sifatnya general dan disampaikan kepada semua pihak dan ke semua orang bahwa di internal teman-teman sendiri dan internal antar partai politik itu juga saling memanas. Misalnya kita bisa melihat selama kurang lebih 6 bulan belakangan ini, bahkan sejak 2022 yang lalu,
kita bisa melihat antar partai pendukung itu sudah mulai perang-perangan secara terbuka. Anies dikulitin oleh pendukung Prabowo dan Ganjar, Prabowo juga dikulitin oleh pendukung Ganjar dan Anies, begitupun Ganjar dikuliti oleh pendukung Prabowo dan Anies. Jadi inilah saling serang yang saya kira memang dalam politik esensinya adalah saling menegasi dan saling bersaing. Kuncinya cuma satu sebenarnya, tak boleh berlebihan apalagi ada benturan. Itu yang mestinya dihindari. Karena kita cukup sudah belajar dari pemilu 2019, 2014, dan seterusnya. Yang kalah jadi menteri, Mas. Nah, sementara yang di bawah itu berkelahi, menganggap pemilu seperti perang agama. Tapi kata Prof. Karim tadi, kali ini yang di bawah grassroots-nya santai-santai, masih merasakan kemeriahan HUT RI begitu. Kayak elit partainya aja nih. Kalau itu iya, kan kita pakai teori supply and demand sebenarnya yang mencoba untuk memprovokasi supaya masyarakat ini agak sedikit memanas dan ngegas. Ini kan elit. Di kampung saya sekarang lagi sibuk tanam tembakau, Pak. Bagaimana tembakau itu mahal? Di tempat yang lain lagi sibuk tanam padi, di tempat yang lain tanam mangrove, sibuk memang. Tapi kalau sudah jelang pendaftaran ke KPU, semua kontestan, semua elit, semua tim sukses ini memprovokasi kepada publik bahwa calonnya lah yang paling benar, yang lain itu haram. Dengan segala cara. Dengan segala cara, ada pakai isu agama, pakai isu tentang gender, pakai isu-isu yang lain lah. Oh, ini dekat Ci Aseng Asong dan semacamnya. Provokasi-provokasi seperti ini yang kemudian membuat suasana politik kebangsaan kita itu tidak nyaman. Padahal kalau kita belajar dari 2019, kurang keras gimana Jokowi dan Prabowo, Pak. Tapi kemudian berangkulan satu sama lain yang kemudian saling memuji. Bahkan residu pemilu 2019, Pilkada DKI 2017 itu sampai sekarang masih terasa. Orang masih musuh-musuhan hanya karena persoalan beda politik. Cukup sudah misalnya 2019 orang cerai gara-gara beda pilihan, Pak. Kuburan dibongkar itu gara-gara dukungan politiknya beda. Untuk apa ini semua? Dikeluarkan dari kartu keluarga karena pilihan politiknya berbeda. Betul. Yang ingin saya sampaikan adalah di level elit politik itu soal untung dan rugi. Yang nguntungin jadi teman, yang ngerugin tidak jadi kawan. Nah, sementara pada level masyarakat enggak. Jadi sentimen, jadi emosi, dan itu seakan-akan mendarah daging. Permusuhan itu ya abadi. Makanya suasana kebatinan ini sampai saat ini sebenarnya tidak sepenuhnya selesai. Kalau ini ditambah dengan suasana politik yang panas menjelang 2024, waduh. Triggernya apa sih Mas Adi? Apa karena kemarin Sekjen PDIP mengatakan atau mengkritisi tentang food estate sehingga Pak Jokowi merasa ini harus di-up begitu ke publik? Ya mungkin salah satunya ya. Artinya apa? Menuju 2024 ini kan dalam tanda kutip kelihatan mulai ada terjadi perang saudara juga di internal partai pendukungnya Jokowi. Gerindra dan PDIP sudah mulai saling sindir soal food estate. Mungkin Jokowi juga merasa dalam tanda kutip dikritik oleh teman-teman PDIP gitu yang notabene-nya adalah satu partai dengan menteri itu Jokowi. adalah pembantu presiden yang menjalankan juga visinya presiden. Memang secara prinsip sebenarnya ini yang mungkin disebut oleh Jokowi sebagai tensi politik yang memanas antar teman, antar sahabat, antar koalisi satu sama yang lain, saling mendidih, saling tidak nyaman karena sudah menfaksikan bahwa Prabowo itu akan berhadapan-hadapan dengan Ganjar. Kan itu tidak bisa dibantah Mas sampai saat ini. Kalau Anies lain cerita, kan memang dari dulu mazhab politiknya berbeda. Antitesa, berhadapan-hadapan dengan Jokowi, berhadapan-hadapan dengan Ganjar dan Prabowo Subianto. Yang ingin disampaikan oleh Jokowi, jangankan antar koalisi yang memang berbeda, antar sesama teman saja sampai saat ini rivalitasnya cukup keras gitu ya. Terutama ketika food estate itu dikritik oleh Pak Hasto. Kritik Hasto itu secara tidak langsung menyasar dua hal, mengkritik Jokowi dan mengkritik Prabowo Subianto. Nggak mungkin mengkritik yang lainnya. Dan bersuaralah kemudian presiden dengan pernyataan seperti ini. Ya sepertinya begitu, sebagai respon bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja lah. Gitu. Kita kembali lagi nanti ke Prof. Karim Suryadi ya. Kayaknya lagi mencermati pernyataan Adi Praetno dengan seksama kayaknya ya. Prof. Karim, kita jeda dulu Prof. Kami akan bertemu dengan Anda lagi usai jeda. Berikut kami akan kembali.